Ulama membagi rasa iri menjadi 4 sob. Pertama, iri yang paling berbahaya, biasa disebut dengan hasad. Definisinya, kita mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, namun kita berharap nikmat tersebut hilang darinya sob. Dalilnya bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda kathiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bakar itu rapuh, rentan terbakar sob. Kalau udah kena percikan api, dia akan merambat ke yang lain. Ini menggambarkan sebanyak apapun pahala yang kita punya, kebaikan yang kita punya, kalau di diri ini punya rasa hasad, ini bahaya banget sob. Jenis iri seperti ini jangan sampai nempel di diri kita, apalagi keluarga kita. Yang kedua, iri tapi tidak sampai hasad. Biasa disebut dengan ghibthah duniawi. Nah, meski nggak berdosa, tapi ini bahaya sob. Hasad seperti ini biasanya kita tertarik dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain sob, yang Allah titipin ke orang lain. Kita juga menginginkan nikmat tersebut ada pada kita, namun tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut sob. Contohnya, kita melihat teman kita beli iPhone terbaru gitu misalnya, terus kita lihat HP kita gitu, apa ini? Dan kita berharap kita juga bisa beli handphone seperti teman kita itu, tanpa menginginkan handphone teman kita itu hilang, kejamret, atau musibah apapun gitu yang terjadi sama dia. Meski tidak dosa, namun hal ini berbahaya sob. Karena pertama, bisa membuat kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Kedua, bisa membuat kita minder. Sekumpulan lu pakai iPhone, lu pakai Android sendiri gitu, lu umpetin, gak mau ngeluarin HP seharian selama nongkrong. Nah, dan ujung-ujungnya kita stres karena membanding-bandingkan nikmat. Dan Allah sudah mengingatkan kita di surat At-Taha ayat 131 sob. Dan janganlah engkau memalingkan matamu kepada apapun yang telah kami berikan kepada golongan-golongan mereka sebagai kembang kehidupan dunia. Karena tujuannya linaftinahum fihi, untuk kami menguji mereka dengan hal-hal itu sob. Ketiga, nah rasa iri inilah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. La hasadan illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali untuk 2 hal ini, kata Rasulullah. Sebagian hadis menyebutnya, orang yang diberikan Al-Quran di dalam hidupnya, di dalam dirinya, dan dia mengamalkan atau membacanya siang dan malam. Di narasi lain, orang yang diberikan ilmu atau hikmah yang diberikan oleh Allah kepada dia, dan dia mengamalkan hikmah atau ilmu tersebut sepanjang siang dan malam. Dan yang kedua, orang yang Allah titipkan harta kepada dia, dan dia dengan harta tersebut menginfakkannya di jalan Allah sepanjang siang dan malam. Yang keempat, ini iri yang epik sob. Iri ini bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Siapa yang gak tahu? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita lihat teman kita kok kuat banget dia bangun malamnya, tahajudnya gitu. Nah, kalau kita belum di tahap itu atau belum di level itu, kita bisa milih. Kalau dia kuat tahajud, mungkin gue ngaji kali ya. Ya mungkin gue bisa ngaji gitu. Atau mungkin gue sholat sunnah rawatib kali ya. Ya apapun itu gitu. Karena termotivasi dengan orang lain dalam berbuat kebaikan. Iri yang sampai di tingkat berlomba dalam sebuah kebaikan.